Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini saya sudah terhubung nih secara online dengan salah satu narasumber dari Foster and Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Ibu Reni Saraswati. Halo Bu Reni. Halo. Apa kabar ya Bu? Baik. Ya, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, sekarang kesibukan Ibu Reni tuh selama di rumah aja ngapain aja sih Bu? Saya kesibukannya tetap saya usaha ya, jualan gitu kan, usaha jual beli, ngajar kadang-kadang memang harus ada VLS tentunya dengan Foster and Bridge. Terus ya di rumah saya mengurus rumah ya, karena nggak bisa kemana-mana juga ya, jadi ya mostly kebanyakan aktivitasnya ya di rumah dan sekitarnya. Oke, berarti emang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya Bu ya? Iya, rumah aja. Bu, kalau boleh tahu Bu, boleh dong Bu di-sharing juga nih ya, background dari seorang Bu Reni itu seperti apa sih Bu? Oh, saya itu memang dari awal lulus kuliah itu larinya ke perusahaan ya. Saya kerja di sebuah perusahaan. Kalau ada yang pernah dengar di Kawan Lama Group, saya di situ saya mengurus tentang ini melihat kinerja dari perusahaan. Jadi saya bantu salah satu direktur di sana untuk melihat kinerja. Jadi banyak crossing ke berbagai departemen di sana. Jadi ke penjualan iya, ke finance iya, banyak ke sales juga gitu kan, ke produk dan ke warehouse-nya juga. Jadi banyak belajar di situ. Kemudian saya mau mendapatkan melanjutkan pendidikan. Akhirnya malah karena saya waktu itu tertunda scholarship-nya gitu kan, beasiswanya, jadi saya harus kerja dan larilah ke banking industry. Itu kurang lebih 2 tahunan saya di sana. Kemudian saya kuliah mengambil tentang bisnis ya kan. Kemudian saya pulang, lalu dari situ saya banyak terjun ke sales and marketing gitu, dari yang counter retail juga ke usaha yang bisnis konselor juga iya gitu kan, terus branding iya lah, jadi ya lebih ke sales dan marketing gitu. Oke Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih Sama-sama. di studio bersama dengan Foster and Bridge Indonesia. Sama-sama, terima kasih juga. Oke Bu, kali ini kan kita akan membahas mengenai marketing plan. Marketing plan yang sukses itu sama artinya dengan memiliki bisnis yang sukses. Namun untuk bisa membuat marketing plan yang sukses, banyak banget nih Bu ya aspek yang harus kita persiapkan. Apabila marketing plan-nya itu tidak dipikirkan ya Bu secara matang-matang, maka kita tidak bisa mencapai target penjualan yang kita harapkan. Bahkan terkadang kita harus memiliki beberapa trial dan error untuk bisa mendapatkan formula marketing plan yang benar-benar pas untuk produk yang kita pasarkan. Oke Bu Reni, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu marketing plan itu dan apa saja fungsinya? Silakan Bu Reni. Marketing plan itu sebuah rencana yang pasti ya kan, namanya juga plan ya. Kita berencana bagaimana kalau kita masuk dalam dunia bisnis atau berjualan, kita tahu gitu loh target market kita seperti apa, barang dan jasa yang mau kita berikan seperti apa gitu kan. Lalu kita menganalisa semua hal yang memungkinkan kita untuk lihat resikonya atau opportunity-nya gitu. Itu sih lebih ke marketing plan ya. Fungsinya apa tuh Bu? Fungsinya ya itu sudah pasti ya, kalau misalnya kita nggak punya marketing plan, kita bagikan orang nggak ada tujuan. Jadi kalau kita naik mobil, kita harus tahu dong kira-kira kita mau sampainya tuh kemana tujuannya, dan kita jalan rutenya kemana. Nah marketing plan itu ya seperti itu, roadmap gitu loh. Peta gimana kita mau jalan, rutenya kemana, lalu bagaimana kita menghindari jalanan yang macet, bagaimana kita jangan sampai kendaraan kita itu dipersiapkan jangan sampai mogok atau kecelakaan di jalan. Jadi marketing plan yang kurang lebih fungsinya seperti itu. Oke, thank you nih Bu Reni ya. Lanjut ya Bu ya.
Nah Bu, apa aja sih Bu langkah-langkah yang harus kita lakukan saat menyiapkan marketing plan? Langkah yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita seperti apa. Kita mau sebagaimana besar sih usaha kita akan tercapainya itu. Kita harus tahu apa sih yang kita mau tuju sebenarnya gitu. Dan kedua, dengan menuju sesuatu itu, misalnya nih saya ingin tujuannya adalah membantu banyak orang bisa menemukan masker yang tepat buat mereka. Sekarang lagi COVID ya, menemukan masker yang tepat. Jadi saya tujuannya itu dan saya mau kasih apa nih? Saya punya pikiran misalnya orang-orang ini tidak tahu bagaimana caranya melihat atau memilih masker yang terbaik buat mereka seperti apa. Andai kata masker itu kan tutup mulut begini kan. Nah, yang saya mau adalah disesuaikan dengan bentuk wajah orang tersebut sehingga benar-benar tertutup dengan rapat dan efektivitasnya harus sekian persen, 80% misalnya. Nah, setelah itu udah ada tujuannya, baru kita melihat produk dan jasa kita seperti apa yang akan kita berikan. Kita rancang. Oh, berarti kayaknya harus seperti ini dan servisnya seperti apa? Saya harus menjangkau seperti apa distribution channelnya. Jadi kita harus tahu kira-kira kita bagaimana mendistribusikan atau kita bagaimana menjangkau si pembeli kita. Lalu kita harganya kita tentukan, terus apa sih yang membuat itu menjadi menarik, value apa yang harus kita tonjolkan kepada si pembeli, seperti itu. Oke, berarti emang kita harus tahu dulu ya Bu ya, value apa yang harus kita berikan ke calon pembeli kita. Ya Bu, jadi saya juga ngerti ini. Iya. Nah, lanjut ya Bu ya. Nah Bu, dari semua proses yang sudah dijalankan ya Bu ya, terus tadi juga Ibu sudah menjelaskan tahap mana nih Bu yang paling menentukan keberhasilan marketing plan yang telah kita buat. Kalau menurut saya pribadi sih tahap yang pertama banget ya, kita harus tentukan tujuan kita. Karena tujuan kita tuh nggak jelas gitu ya, yang penting kita mau jualan dapat duit gitu kan, itu akan jadi berantakan nantinya gitu. Iya, kayak misalnya kita mau ke Bandung nih ya, dari Jakarta kita mau ke Bandung. Kita harus tahu titiknya di mana di Bandungnya itu. Kalau nggak kita sampai di Bandung tapi kita nggak tahu kita mau kemana destination-nya. Nah Bu, pada tahap kita menentukan target konsumen nih Bu ya, bagaimana sih Bu cara mudahnya mengidentifikasi target konsumen untuk produk kita? Target gini, kalau target konsumen itu pertama tujuan udah jelas, kita tahu nih ya siapa yang kita tuju, itu dulu. Misalnya masker, itu kan semua orang pasti pakai masker kan, ya kan. Terus kita mau orang-orang yang belum teredukasi masker, oh ya udah berarti kita lihat siapa kira-kira yang belum teredukasi tentang penggunaan masker. Kita bisa pilah nih dari segi ekonominya, dari segi lifestyle-nya gitu. Nah dari situ kita baru kasihin nih kira-kira barang kita harus disesuaikan dengan budgetnya mereka juga kan. Bisa juga misalnya kita udah punya barang dulu nih, belum tujuannya tapi kita udah punya barang dulu nih. Tapi kita lihat dulu barang kita ini sesuai sama target market yang mana gitu. Misalnya, oh barang kita ternyata mahal, nggak mungkin nih masker harga 500.000 ini kita jual sama orang yang biasa-biasa aja level ekonominya. Kita harus targetin sama yang ekonomi atas gitu. Jadi kita juga bisa lihat reversingnya. Kita bisa dari lihat tujuan kita, lalu kita breakdown ke bawah kalau kita belum punya produknya. Kalau kita udah punya produknya, kita lihat produknya itu kira-kira masuknya kemana gitu. Oke Bu Reni, terima kasih Bu untuk jawabannya. Tapi sebelum itu, Eva mau iklan dulu ya Bu ya. Nah, sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa ya untuk di-like video ini, di-subscribe juga agar sahabat profesional tidak ketinggalan nih video-video menarik dari Foster Ambis Indonesia dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Oke Bu Reni, kita lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya, untuk tahap penentuan harga Bu, sebaiknya apakah kita mengikuti harga pasar atau kita menentukan harga kita sendiri nih Bu? Dan apa sih Bu untung dan ruginya? Silakan ya Bu. Mengikuti harga pasar atau kita setting harga sendiri itu tergantung jenis produk kita ya. Jadi apakah produk kita ini memungkinkan untuk kita memiliki harga sendiri ataukah kita memang harus mengikuti pasar. Misalnya kalau kita jualan tapi ini udah punya merek sendiri gitu kan. Maksudnya mereknya udah kita ambil, kita reseller gitu kan. Otomatis kita harus
eh, nggak boleh keluar dari harga pasar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita harus menjaga gitu loh. Tapi kalau seandainya kita punya merek sendiri gitu ya, itu kita bisa menentukan produk kita sesuai dengan value yang kita berikan. Jadi intinya adalah kalau harga itu kita sesuaikan, kita produknya seperti atau servisnya seperti apa. Nah, lanjut ya Bu ya. Bagaimana sih Bu cara membuat marketing plan yang simple? Oke, marketing plan kita ini sebenarnya simple atau tidaknya itu tergantung kita sendiri sih. Kalau kita mau bikin si marketing plan itu jadi ribet ya jadi ribet, tapi kalau kita mau bikin sesimpel mungkin ya kita pasti bisa bikin simple. Yang pasti kan marketing plan kita punya apa sih, itu barang, produknya atau jasa kita apa. Kalau orang tuh ngomongnya 4P, kalau saya bilangnya sih 5P, beberapa pakai 5P. Yang pertama produk atau servisnya, barang kita apa. Kita harus lihat kita punya barangnya seperti apa, spesifikasinya apa kita harus tahu. Lalu bagaimana place-nya atau distribusinya seperti apa, kita taruh di mana tempatnya. Lalu produk, place, price-nya, harganya berapa. Nah, itu kita sesuaikan apakah barangnya itu komoditi atau enggak, apakah kita bisa memberikan value yang lebih atau nilai yang lebih pada barang kita atau tidak, ya kan. Lalu promotion, bagaimana kita menarik, attracting si pembeli kita, bagaimana kita mempromosikan. Sebenarnya kalau dibilang mau ribet itu ya bisa dibikin ribet. Kalau mau bikin simple ya kita bikin simple, nggak masalah. Promosi ya kita bisa kasih flyer aja atau apa, asal target market kita tepat ya. Lalu yang terakhir ini adalah people tuh orangnya. Ini yang paling penting menurut saya, karena dari people yang mengerjakan 4 ini. Jadi oranglah yang menentukan 4 ini yang akan berhasil, oranglah yang akan menentukan 4 hal ini simple. Produk kita bikin simple aja, barangnya apa, spesifikasi seperti apa, lalu harganya seperti apa, terus kita taruh di mana, channelnya, kita jualan seperti apa, promosinya seperti apa. Intinya adalah hal-hal ini kita kalau mau tulis simple ya singkat jelas padat aja. Gak perlu kita bertele-tele, gak perlu kita sampai mikir kelamaan, karena nanti akan jadi rumit dan gak bisa dijalankan. Penting kita list down aja itu isinya apa aja gitu. Nah Bu, setelah nih ya Bu ya, marketing plan yang kita sudah buat itu jadi dan sudah kita jalankan ya Bu, apa perlu Bu kita mengevaluasi itu? Apabila iya, bagaimana sih Bu cara mengevaluasinya? Iya, yang pasti kita memang harus mengevaluasi yang namanya marketing plan atau rencana kerja kita itu kita harus mengevaluasi. Misalnya contoh kita tiba-tiba ada kompetitor masuk dalam bisnis kita gitu, dalam usaha kita harus lihat ini apa efeknya. Ya pasti kita harus lihat analisa dari 5 hal ini, kira-kira apa yang kedampak dengan adanya kompetitor baru. Umumnya orang terdampak price ya, harganya dia ternyata lebih murah gitu. Apakah kita harus ikut menurunkan harga ya? Belum tentu. Kadang-kadang memang harus, tapi kadang kita bisa lewat promosi kita berubah, kita harus pakai bundling, kita harus mungkin dari people-nya kita harus memberikan orang-orang yang bisa diandalkan, kualitasnya lebih bagus. Untuk apa? Untuk deliver produk dan service kita. Service-nya harus ditingkatkan, ya kan? Itu semua harus dimainin, naik turun kayak kita kalau misalnya ya mungkin kayak DJ musik ya, itu pitch-nya naik turunnya itu kita harus sesuaikan yang mana yang mesti diracik gitu. Jadi itu harus terus dievaluasi supaya kita tetap bisa harmoni, kita bisa tetap tune in masuk ke dalam si market kita ini dan kita survive. Intinya kita harus selalu mengevaluasi dan melihat apa sih kurangnya, apa sih bagusnya. Bisa juga ada barang baru masuk, berarti produk kita nih kurang nih, dari mana kita bisa menambal sulam produk kita tersebut, kayak gitu. Oke. Nah Bu, nggak terasa nih Bu, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir kita di sesi kali ini. Ya Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya, apa Ibu ada tips nih ya Bu, supaya kita tetap fokus menjalankan marketing plan yang sudah kita buat? Supaya kita fokus, yang pasti kita harus selalu mengingatkan diri kita nih, kita tuh tujuannya ini, kita produknya seperti ini gitu kan. Makanya kalau misalnya contohnya nih ya, waktu dulu saya kerja di sebuah bank ya, di bank itu
benar-benar kita tuh dididik untuk merasa proud gitu loh, bangga akan si perusahaan kita ini. Dan kita harus tahu kira-kira apa sih yang kita deliver, yang harus kita berikan kepada si customer kita, pembeli kita. Jadi itu sih intinya, jadi kayak secara internal ya, internal kita selalu harus resonance, diulang-ulang terus bahwa kita punya planning seperti ini gitu. Dan harus kita selalu koordinasi secara internal kalau itu sebuah perusahaan ya, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Tapi kalau kita pribadi secara perorangan ya, itu harus tetap kita ingat bahwa ini kita punya marketing plan seperti ini. Dan bagaimana supaya kita tetap konsisten, kita selalu harus mengingatkan diri kita mengenai rencana kita di awal itu, supaya kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, kita tetap lurus ke depan gitu. Oke Bu Reni, terima kasih ya Bu untuk penjelasannya. Ya, terima kasih juga. Semoga ya Bu ya, video kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat profesional yang mendengarkannya. Amin. Nah, sahabat profesional, itu tadi video bersama dengan Ibu Reni Saraswati. Jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video kami, jangan lupa untuk di-like video ini, di-subscribe juga, dan di-share ke sahabat profesional lainnya ya. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan komentar, boleh langsung ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!